terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga Anda bersama dengan keluarga baik-baik saja dan siap menjalankan aktivitas yang menjadi rutinitas Anda setiap harinya. Apakah Anda sebagai seorang pedagang, sebagai seorang pegawai, ataukah sebagai seorang karyawan, ataukah sebagai seorang bos? Mudah-mudahan semua aktivitas Anda di hari ini bisa berjalan dengan lancar. Jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum memulai aktivitas Anda. Nah, saya Indra Bakti kembali lagi hadir menjumpai Anda di Sapa Sulsel untuk menyajikan informasi dan juga perbincangan yang menarik tentunya. Sekarang ini masa pandemi memang pergerakan kita sangat terbatas. Selain karena ada anjuran pemerintah untuk di rumah saja, memang kita sadari bahwa ketika kita keluar rumah, potensi sangat besar untuk kemudian terpapar dengan yang namanya COVID-19. Apalagi ada anak-anak penderita kanker di Kota Makassar yang kemudian juga harus tetap berada di rumah untuk menghindari terpapar COVID-19. Nah, ada upaya yang dilakukan oleh para pengurus Yayasan Kasih Anak Kanker Makassar yang kemudian berusaha menghibur anak-anak penderita kanker agar mereka tidak boring, tidak jenuh berada di rumah, seperti diantaranya memberikan pengajaran dan ilmu yang baik kepada anak-anak. Langsung saja, ini akan kita bahas bersama dengan Kepala YKK atau Yayasan Kasih Anak Kanker Makassar, ada Mbak Nurul Hijriyati. Halo, selamat pagi Mbak Nurul. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Tetap ceria ya? Iya. Oke, meskipun pandemi ini kita harus tetap semangat ya. Betul. Oke, kemudian yang di sana ada Mbak Reski. Halo, selamat Halo. pagi. Assalamualaikum Mbak Reski. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Reski? Baik. Kalau Mbak Reski ini mengajar di YKK, materinya apa? Kita semua mata pelajaran ya. Oh, semua mata karena pelajaran. Siswanya dari SD bahkan PAUD, SMP, SMA. Salah satunya matematika. Ya, matematika, Oke. IPA, IPS. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Baik. Oke, selanjutnya saya ke Mbak Nurul terlebih dahulu. Anda sebagai Kepala Yayasan Kasih Anak Kanker, di mana ini menghimpun anak-anak kanker yang sedang menjalani pengobatan di Kota Makassar dari berbagai daerah, bahkan di luar provinsi begitu ya. Ceritakan kondisinya saat ini di rumah, apa namanya? Rumah kita. Rumah Iya. kita ya, jadi tempat rumahnya ini disebut sebagai rumah kita. Ya, rumah Sekarang ini kita sudah ini. menampung berapa anak kanker dan bagaimana kondisinya saat ini? Kalau hari ini jadi tiap harinya itu beda-beda. Kalau hari ini itu ada 12 anak. Oke. Ya, jadi selama pandemi ini kan biasanya ada kunjungan atau donatur biasanya mengajak keluar bermain juga. ya, di luar ini ya. Tapi jadi selama ini mereka tetap di rumah kita. Oke. Jadi apa namanya, aktivitas di rumah sakit juga. Kan biasanya ada sekolah juga di sana. Oke. Cuma selama ini diliburkan. Jadi guru-guru tetap mengajar di rumah kita. Oke, Ya. jadi jika biasanya ada kesempatan untuk menghibur mereka, mengajak mereka jalan-jalan, Ya. semasa pandemi ini mereka di rumah dan nampaknya Mbak Nurul ini bersama dengan tim harus memutar Ya. otak untuk Ya. menghibur mereka begitu, Betul, supaya nggak jadi jenuh di rumah ya. meningkatkan kreativitas mereka, apalagi apa namanya, bikin kegiatan-kegiatan yang tidak ini apa namanya, biar mereka tidak bosan di rumah. Oke, tadi terus, ya. dikatakan setiap harinya berbeda-beda jumlah anak Iya. yang ada di rumah kita. Hari ini sekitar 12 anak. anak, Itu ya. mengapa setiap hari berbeda-beda? Karena kan ada yang masuk rumah sakit, ada jadwal apa namanya, obatnya masuk, atau ada yang biasa baru datang dari daerah, atau ada biasa pasien baru. Jadi biasanya beda-beda tiap hari. Satu anak itu mereka tinggal bersama dengan orang tuanya. Iya, jadi Kaki. masing-masing anak itu didampingi oleh 2 maksimal pendamping. Maksimal 2 Iya. pendamping, itu orang tuanya Orang rata-rata. tuanya atau tante atau om ya. Oke. Jadi apa namanya, mereka itu kan bolak-balik biasa dari rumah sakit, rumah singgah ya. Oke, jadi keadaan di rumah YKK ini, Iya, rumah kita rumah ini, kita. setiap harinya berbeda-beda jumlah anak yang Iya, ada di sana gitu iya. ya, karena ada yang sedang menjalani pengobatan, ada yang Iya. mungkin keluar dan Iya. lain-lain begitu ya, dan Betul. diberikan maksimal 2 orang ya untuk satu anak pendamping ya. Apalagi Oke. kan masa pandemi ini kan kita tetap apa namanya, lakukan protokol COVID ya, Iya, social betul. distancing di sana. Jadi Benar. kita pisahkan juga
yang baru pulang dari rumah sakit atau yang tetap stay di rumah singgah. Iya benar ya. Iya. Ini harus benar-benar dijaga protokol Betul, kesehatan iya, di sana ya, iya. karena mengingat anak kanker sangat berpotensi Iya, begitu ya untuk tertular atau terpapar COVID-19 betul. begitu ya. Iya. Oke, gambarannya seperti apa? Coba kita lihat. Ada beberapa anak-anak yang kemudian berada di rumah kita dari Yayasan Kasih Anak Kanker Makassar ini. Ini dia beberapa anak-anak yang saat ini sedang berjuang melawan kanker. Fotonya pun tetap social distancing. Fotonya juga social distancing, memakai masker. Ini tentunya sebagai upaya untuk menghindari anak-anak ini terpapar dari COVID-19. Ini aktivitas apa ini? Ini ada Pak polisinya datang memberi edukasi pada anak-anak. Oke, ini dia bersama dengan orang tua mereka. Ya, ini guru-guru. Oh, guru-guru. Oke, ini adalah habis ada buat kegiatan kemarin. Pentas mini ya. Oke. Kita berdoa ya, semoga adik-adik ini tetap sehat, berjuang melawan kanker dan mudah-mudahan suatu saat nanti bisa benar-benar divonis bebas dari kanker begitu ya. Oke. Mbak Reski, ceritakan kepada kami bentuk pengajaran seperti apa yang diberikan kepada anak-anak. Bentuk pengajarannya tidak jauh beda ya dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Hanya saja tantangannya lebih besar pastinya. Anak emo kan karakternya pun lebih emosional, jadi lebih sabar juga. Jadi pada umumnya bagaimana cara pembelajarannya kita buat fun, semenyenangkan mungkin. Jadi meskipun yang ada tidak hanya di rumah kita aja yang diajar, di kampung halaman pun diajar. Jadi di rumah sakit pun kami ajar, via daring tentunya, video call, Zoom, via Zoom, seperti itu. Oke. Ada nggak perbedaan yang Ibu rasakan, Mbak rasakan begitu ya, mengajar anak-anak ini, adik-adik ini yang merupakan penderita kanker dengan orang-orang lain sama seperti mereka begitu? Ada. Awalnya juga kan mereka ada rasa khawatir, putus asa akan sekolah. Itu dulu yang kita obati, bahwa di sini juga kalian mampu gitu, kalian bisa sama, bahkan kalian pun bisa mengejar ketertinggalan kalian. Kalian tidak akan tertinggal dalam pelajaran. Jadi yang pertama itu kita memberikan motivasi betul-betul kepada anak. Tantangannya sendiri itu saat mereka sakit susah, penangkapan dalam pembelajaran itu sulit. Jadi kita pelan-pelan bertahap. Harus sabar ya. Betul. Waktu belajar pun tuh hanya sekedar 2 jam, sudah itu istirahat baru bisa belajar lagi. Rata-rata mereka ini usia berapa, dan sebenarnya mereka sebelum masuk ke rumah kita itu mereka sekolah kelas berapa dan di mana saja begitu? Macam-macam ya. Jadi ada yang sudah sekolah di kampung halaman, tapi karena penyakit divonis kanker, otomatis pengobatannya 2 tahun lebih. Nah, selama 2 tahun lebih itu kita mengisi dengan proses belajar mengajar. Nah, YKK ini adalah difasilitasi hubungannya kita juga dengan sekolah di sana. Jadi setiap semester kami mengirimkan nilai kepada sekolah, jadi mereka tetap naik kelas juga. Gitu. Itu bentuk kerjasama YKK dan salah satu tujuan misi dari YKK sendiri, sekolahku. Oke, meskipun mereka belajar bisa dikatakan non formal, begitu ya, tapi hasil dari output dari pembelajaran yang dilakukan oleh anak-anak ini ternyata juga berdampak kepada sekolah formal mereka. Ya, betul. Di sekolah formal mereka artinya kalian memberikan penilaian dan mengirimkan penilaian itu kepada pihak sekolah, dan pihak sekolah menjadikan itu patokan untuk menentukan apakah si anak ini naik kelas dan lain-lain, begitu ya? Iya, betul. Bahkan sekarang berarti ada Anda menjalin hubungan koordinasi, komunikasi dengan pihak sekolah? Iya, wali kelas dan kepala sekolahnya. Kami tetap, bahkan ada yang surprise ya Bu Nurul ya, Rizka, bahkan sekarang sudah mau menjalani SBMPTN. Jadi mereka tetap ikut ujian nasional, tetap. Oke, mau menjalani ujian masuk perguruan tinggi, berarti usianya sekarang ini usia sekitar 12 tahun ya? Ini menderita kanker juga. Itu alhamdulillah dia sudah survive. Dia 2000 berapa ya? Masih kecil dulu, masih SMP. Oh, berarti
kanker yang ia derita ini udah cukup Leukemia, lama juga, bertahun-tahun ya. iya. Kondisinya saat ini? Alhamdulillah sudah sehat. Iya. Sudah sehat? Iya, betul. Yang pernah diundang ke Oke, sini yang pernah bicara di sini. sama bapaknya, ya. Artinya sudah sehat, benar-benar dinyatakan sudah bebas dari kanker? Iya, ya, jadi dia bisa Alhamdulillah. kontrol per tahun. Dia kontrol BMP namanya. Jadi dia tiap per tahun baru ini. Oke, inilah salah satu bukti bahwa yang namanya kanker leukemia Iya, ya, betul, kanker iya. darah ya. Iya. Kanker darah ini bisa diobati Sehat, iya. dan ada potensi untuk sembuh. Jadi adik-adik Allah, amin. yang mungkin lagi menonton di rumah kita ini tetap semangat ya, kakak Iya. di sini mendukung adik, mudah-mudahan adik-adik cepat sembuh ya. Setelah jeda kita lanjutkan lagi, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Iya. Ada beberapa relawan yang kemudian mendedikasikan waktu dalam hidupnya untuk kemudian memberikan pengajaran kepada adik-adik yang sedang ditimpa kemalangan, yaitu sedang menderita kanker begitu ya. Kita masih membahas terkait dengan memberikan keceriaan kepada anak-anak penderita kanker begitu. Masih bersama dengan Ketua Yayasan Kasih Anak Kanker Makassar atau YKK, Mbak Nurul, dan juga pengajar ada Mbak Reski. Mbak Nurul, anak-anak ini kan saat ini sedang berobat di Kota Makassar dan mereka didampingi oleh orang tua mereka begitu. Apa sebenarnya persyaratan yang dibebankan, yang diberikan kepada anak-anak ini untuk kemudian bisa mendapatkan rumah atau tampungan begitu ya? Artinya kan proses pengobatan ini kan kalau bisa dibilang begitu lama ya untuk leukemia ini begitu ya. Tidak mungkin mereka yang berada di luar daerah, apalagi di luar provinsi, untuk bolak-balik pasti akan lebih berat di ongkos begitu ya. Apa persyaratan yang kemudian harus dipenuhi bagi penderita kanker ini untuk bisa mendapatkan tumpangan begitu di rumah kita? Ya, jadi syarat-syaratnya ini cukup mudah. Jadi hanya KTP, KK, diagnosa penyakitnya. Jadi khusus untuk anak-anak tumor kanker, usianya sampai 0 sampai 18 tahun, usia sekolah, PAUD sampai kelas 3 SMA, terus maksimal 2 pendamping, mau mengikuti syarat-syarat peraturan di rumah kita. Jadi ada beberapa peraturan, peraturan yang umum lah. Jadi mau bekerja sama dengan orang tua yang lain. Jadi ada kan juga ada piket-piketnya di rumah kita. Jadi mereka yang membersihkan, mereka yang memasak, tapi kita yang memfasilitasi semuanya. Iya. Rata-rata usia berapa sih yang anak-anak yang menderita leukemia ini? Sekarang yang ada di rumah kita itu usia-usia 4 tahun ada, 4 tahun. 4 sampai 13-14 tahun, ya. Usia-usia SD, TK, ternyata ada semua ya. Di masa pandemi ini memang ada kejenuhan yang mereka rasakan atau bagaimana? Iya, ada. Apalagi kan rata-rata mereka main HP saja terus. Jadi dengan adanya sekolahku ini ya, guru-guru, alhamdulillah itu memberikan mereka semangat tersendiri ya. Sejak kapan Anda inisiasi ada pengajaran yang diberikan kepada anak-anak di rumah kita ini? Sebenarnya ini dari awal berdirinya YKK, jadi ini memang programnya dari YKK Pusat, iya. Program dari YKK Pusat, tapi mungkin saya pikir banyakin lagi waktu di masa pandemi, begitu? Iya, betul. Ya. Karena apalagi gue biasanya kalau hari yang lain-lain di luar pandemi itu kan guru-guru terbagi dua, jadi ada ke rumah sakit, ada juga stay di rumah kita. Jadi sekarang kan semua guru standby semua di rumah kita, jadi semua murid siswa itu dapat semua pelajarannya. Baik. Mbak Reski, Anda pernah melihat nggak sih anak-anak yang diajar ini kemudian ada memiliki rasa bosan begitu, dan bagaimana mengatasinya? Kalau saya sih justru saya tidak melihat rasa bosan ya. Mereka antusias ya. Iya, kalau bisa dibilang antusias mereka belajar itu lebih besar ketimbang anak-anak di luar sana gitu. Sama sekali sekolahku ini sangat-sangat membantu. Orang tua pun merasakan dampaknya luar biasa saat mereka di ranjang rumah sakit pun mereka belajar, dan itu salah satu obat juga untuk mereka. Salah satu semangat untuk pengobatan, untuk sembuh adalah sekolah, mencapai cita-cita. Jadi saya rasa itu tidak ada. Alhamdulillah ya, artinya sekolah, adik-adik kita ini
jauh dari yang namanya kehilangan harapan, Betul begitu ya. sekali. Mereka masih memiliki harapan, kemudian dibantu oleh orang-orang yang ada di sekitarnya memberikan support, itu menjadi obat yang paling mujarab, begitu ya. Kalau orang-orang di sekitarnya semangat, pasti anak-anak ini tetap semangat, gitu ya. Kita lihat kembali beberapa foto anak-anak yang sedang berada di rumah kita. Ini dia saat seorang anggota polisi datang memberikan ilmunya, begitu ya. Ini ada prosedurnya nggak sih kalau misalnya ada relawan atau volunteer yang kemudian ingin mendedikasikan ilmu dan juga waktunya untuk memberikan dan menghibur anak-anak ini? Ya ada, jadi kalau selama pandemi ini maksimal itu 4 orang. Jadi maksimal 4 orang sekaligus atau berganti-ganti dalam sehari? Dalam satu hari. Dalam satu hari ya, oke. Maksimal, jadi bisa mengikuti protokol COVID. Jadi harus cuci tangan. Kita juga ada cek suhu ya. Jadi kalau mau masuk, jadi tetap juga menjaga jarak dengan anak-anak selama itu prosedurnya kayak gimana? Misalnya nih ada yang nonton yang tergerak untuk memberikan hiburan, mengajar ke anak-anak, itu bagaimana? Bisa menghubungi saya langsung atau guru, nanti bisa cek langsung ke profilnya IG Makassar ya, @YKKMKS. Di situ ada nomor kontak. Jadi bisa membuat janji beberapa hari sebelumnya ya. Oke, jadi tetap pihak YKK akan mempelajari terlebih dahulu apa materi yang akan disampaikan, kemudian diputuskan apakah volunteer ini bisa memberikan pengajaran begitu kepada anak-anak ya. Selanjutnya masih ada cerita dari salah seorang pengajar di YKK Makassar. Setelah jeda berikut ini nanti akan bergantian dengan Reski. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Memberikan keceriaan kepada anak-anak penderita kanker, itu tema yang kita bahas di kali ini. Sudah bergabung kembali juga bersama dengan kami ada seorang pengajar, relawan, volunteer di YKK Makassar, ada Ical. Halo, selamat pagi Ical. Apa kabar? Alhamdulillah. Oke, Ical ini ngajar apa di YKK? Sebenarnya semua mata pelajaran, tetapi saya lebih cenderung ke matematika untuk membantu anak-anak lebih mudah memahami matematika. Spesialis matematika berarti ya. Berarti kamu mendapatkan tugas berat nih ya. Karena sebagian mungkin ada yang tidak senang dengan matematika. Anda melihat ketika Anda mengajarkan matematika, apa respon dari anak-anak penderita kanker ini? Ya sama dengan siswa pada umumnya. Mereka mengatakan matematika itu materi yang menyeramkan. Tapi dengan pembelajaran yang lebih mudah ditangkap, membuat mereka bahwa ternyata matematika tidak susah seperti yang mereka katakan. Apa perbedaan yang kamu rasakan sebagai seorang pengajar ketika mengajar anak-anak biasa dengan anak-anak penderita kanker? Sebenarnya sih kalau kita ingin melihat efektivitasnya, saya lebih senang mengajar seperti ini karena kita bisa langsung face to face dengan mereka. Kita juga menghadapi siswanya itu lebih sedikit dibandingkan sekolah formal. Artinya kita bisa menyalurkan ilmu kita lebih efektif dibandingkan menghadapi banyak orang. Anda melihat dan menilai apakah anak-anak penderita kanker ini mengalami kesulitan dalam mencerna ilmu yang Anda bagi? Oh, tidak sama sekali. Tidak sama sekali ya? Dalam hal belajar mereka tidak ada bedanya dengan anak pada umumnya. Semangat yang Anda lihat begitu nyata begitu ya? Justru setiap kali mereka tersenyum ke kita itu adalah menjadi semangat tersendiri bagi kami guru. Artinya membuat anak-anak penderita kanker ini tersenyum merupakan kebahagiaan tersendiri yang kamu rasakan begitu ya? Mbak Nurul. Mbak Nurul, ada berapa pengajar yang mengajar di YKK Makassar ini? Ada 4. Ada 4 ya. Jadi mereka kan biasanya bagi 2, ada ke rumah sakit, ada di rumah singgah, di rumah kita. Tapi selama pandemi ini semuanya 4-4-nya di rumah kita. Sebelumnya ada di rumah sakit. Iya. Oh, jadi Anda juga mendampingi yang sedang berobat di rumah sakit? Betul, iya. Jadi yang kalau di rumah sakit biasanya mereka di bed-bednya atau kalau bisa kuat mereka dengan infusnya, kita ada ruangan di sana. Jadi kita kerjasama dengan rumah sakit, rumah sakit siapkan tempatnya, kita yang fasilitasi. Dalam satu hari 4 orang pengajar mengajar di kelas di anak kanker ini begitu ya. Itu rutin setiap hari? Iya, rutin, jadi Senin sampai Jumat. Sabtu istirahat. Ical, itu disusun nggak materinya begitu sama seperti materi yang diterima oleh mereka di saat di sekolah resmi begitu ya? Iya, jadi kami tetap mengacu pada kurikulum K13 yang berlaku. Jadi misalkan dia siswanya
SD, kami fokusnya ke tematik. Kalau misalkan dia SMP, maka kami tetap ikut seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS. Oh gitu. Tapi yang ada di sana kan otomatis berbeda-beda. Iya. Latar belakang kelas mereka begitu ya. Artinya ada yang mungkin yang usianya 7 tahun, mungkin kelas 3, ada yang kemudian kelas 11, kelas 4, ada yang SMA. Itu bagaimana mengaturnya? Apakah memang sesuai dengan kelas berapa mereka sekarang, kalian mengajar yang ini dengan materi ini, atau kalian gabung? Bagaimana kemudian mereka menyerap ilmu yang kalian sampaikan begitu, sementara mereka berbeda-beda kelas? Ya. Sekarang kan kami ada 4 tenaga pengajar. Oh, oke. Jadi misalkan siswanya ada 12, kita satukan yang SD, kita satukan SMP, kita satukan yang TK. Jadi kami bagi tugas. Yang SD mengajar yang di SD, yang bisa di SMP mengajar di SMP. Ada di antara mereka yang kemudian mengatakan, wah udah pernah saya pelajari gitu? Oh enggak. Jadi kami tetap, kan ada kami juga buat laporan, berarti setiap minggu itu kami tahu bahwa oh ini si anak materinya sudah sampai di mana. Jadi misalkan hari ini saya mengajar si A, besoknya guru yang satu mengajarnya lagi, tinggal dilihat, oh kemarin materinya sudah sampai di mana, tinggal dilanjutkan. Oke. Jadi bersyukur sekali ya, karena anak-anak ini juga tidak ketinggalan pelajaran ya, meskipun ada di rumah kita, jauh dari kampung halaman. Karena yang dengar-dengar ada yang dari luar provinsi juga ya, Mbak Nur. Itu dari mana saja mereka sebenarnya? Jadi mereka ada dari Ambon, Ternate, ada sampai Merauke pernah, Papua, Balikpapan juga ada. Ya, jadi Indonesia Timur kebanyakan. Mereka rata-rata berobat di rumah sakit Wahidin Unhas, ya. Jadi mereka dari daerahnya dirujuk ke rumah sakit Wahidin. Oke. Terakhir Mbak Nurul, saya sangat mengapresiasi semua kegiatan dari teman-teman YKK Makassar ini karena memberikan keceriaan dan semangat hidup kepada adik-adik kita yang sedang menderita kanker. Saya berharap semuanya bisa kembali pulih dan kembali beraktivitas seperti sedia kala, karena dengar-dengar cerita dari Mbak Nurul sudah banyak begitu ya yang pernah singgah di rumah kita yang kemudian survive begitu, kembali normal, dan yakinkan diri adik-adik bahwa leukemia bisa sembuh total sama seperti yang diceritakan oleh Mbak Nurul. Ada beberapa yang kemudian mereka sudah hidup normal kembali begitu. Saya berikan kesempatan Mbak Nurul untuk kemudian, karena YKK ini mengandalkan donasi dari donatur untuk tetap hidup, membiayai adik-adik yang singgah di rumah kita, tinggal bersama dengan wali mereka, dan pengajar juga tentunya harus diberikan transport dan lain-lain begitu ya. Itu silakan sampaikan bagaimana kemudian untuk berdonasi. Iya, di sini. Oke, jadi semua yang mau berdonasi silahkan langsung datang ke rumah kita, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia Cabang Makassar, di Jalan Perintis Kemerdekaan 6 nomor 39. Bisa juga melalui transfer rekening BNI di nomor rekening 4456445657. Oke. Sekali lagi nomor rekening BNI atas nama YKK Makassar 4456445657. Oke. Untuk lebih jelasnya bisa, kunjungi Instagramnya @YKKMKS atau di Facebook Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia Cabang Makassar. Terima kasih Mbak Nurul, Ical dan Mbak Reski, adik-adik di rumah kita. Semangat, mudah-mudahan cepat sembuh bersama dengan walinya. Lagi nonton kan nih? Cepat sembuh dan tetap semangat begitu ya. Saya Indra Bakti tutup Sapa Sulsel sampai di sini. Terima kasih Anda telah bersama kami. Selamat beraktivitas, semoga sukses. Sampai jumpa lagi.